dengar itu ya di jam berapa? Ini kita dengar dulu apa pernyataan Yusuf Manubulu. Nah, pembunuh ini adalah gambaran daripada iblis itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin orang berkata begini, Yudas kan seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang mungkin lebih buruk daripada Yudas, tetapi dia tidak memakai nama Yudas karena dia sudah tahu kalau Yudas itu adalah pribadi yang ditolak di dalam kerajaan surga. Tetapi ini yang saya perlu sampaikan, hati-hatilah, jangan sampai karakter manusia itu adalah Yudas walaupun namanya bukan Yudas. Ya, ciri-cirinya gampang. Yudas itu cinta uang, suka mengambil, suka mencuri. Ya. Itu Yudas. Jadi kalau dia punya kata-kata itu selalu ingin seperti kayak licin, kata-katanya seperti kata-kata mutiara, ingin menolong orang. Ya. Dia satu tangan menunjuk orang, 4 jari menunjuk dia sendiri ya. Cocok dengan karakter dia bahwa dia manis mulut, licin, bibir licin ya, segala macam. Kita lihat lagi apa katanya. Ya, kan ada ini yang di zaman-zaman sekarang ini bahkan lebih banyak, lebih merajalela, seolah-olah mau tolong orang lain dia. Padahal coba lihat Yudas pada waktu itu, pada waktu ada seorang perempuan yang memecahkan buli-buli kualam minyak yang sangat mahal dengan harga 300 dinar, itu Yudas keberatan karena dia pikir kalau dimasukkan ke dalam kas, dia kan bisa ambil sebagian. Gitu. Jadi dia cuma bermulut manis, bermulut munafik, bermulut jahat, mulut seperti setan. Dia mengatakan kalau uang ini bisa diberikan, kalau minyak ini dijual, uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Bukan karena dia cinta Tuhan, tapi karena dia cinta uang di situ. Dengar ya, bukan karena dia cinta Tuhan, tetapi karena dia cinta uang. Jadi nanti kita lihat 4 tunjuk ke dia, 1 tunjuk ke orang. Kita lihat lagi. Nah, ini ciri-ciri Yudas ini bahaya sekali. Banyak orang yang seolah-olah berpura-pura baik, tapi padahal dia cinta uang. Nah, banyak orang seolah-olah berpura-pura baik, padahal dia cinta uang. Lihat yang berjalan di bawah itu ya, subscriber channel YouTube Yusuf Manubulu dan uang. Masukkan uang ke sini ya. Saya kadang gak habis pikir orang ini ya. Dia expose murtadin itu kawan-kawannya. Dia ocop semuanya. Lihat ini lagi ya, apa dia bilang. Ini yang paling fatal habis ini, dihinanya murtadin itu. Bersaksi fokusnya ke uang. Nah, bersaksi fokusnya ke uang. Channel dia adalah channel kesaksian. Kemarin-kemarin itu ya. Dia seolah-olah menampar muka orang yang bersaksi. Dia bilang yang bersaksi adalah fokusnya uang. Kan demikian kawan-kawannya. Yang meminta nomor rekening bukan orang itu. Taruh lupa nomor rekening saya, tidak. Yang meminta Yusuf Manubulu. Dengan segala mulut manisnya, tipu dayanya. Mereka memberikanlah nomor rekening. Dia tampilkan pertama. Setelah dia tampilkan pertama, dia hajar, dia hapus itu. Tinggallah rekening dia di situ dan ada perempuan, laki-laki perempuannya, entah rekening siapa, Tuan Tubelaung, entah siapa. Tinggallah 2 nomor rekening itu kawan. Sekarang dia bilang apa? Kesaksian untuk cari uang. Iya, orang dia tidak dibolehkannya berkesaksian mencari uang. Sementara dia hanya duduk manis membuka acara, sesudah itu tak nampak wajahnya, uang mengalir ke dia. Orang-orang itu kan tidak meminta sama Yusuf Manubulu rekeningnya dipampangkan. Dia yang meminta sebagai bujuk rayu agar mereka mau. Kita lanjutkan dulu kawan. Kasihan aku lihat murtadin sekarang diejek dia, dihina dia. Kalau masih ada murtadin mau kesaksian di channel dia, berarti murtadin goblok. Memang pantas kau bilang murtadin, bukan bertobat. Ingat ya. Bahkan ada orang lagi yang bekerja sama untuk supaya uang datang lebih banyak. Nah, ada orang bekerja sama kan ya untuk uang datang lebih banyak. Entah siapa yang maksudnya. Hanya dia yang bekerja sama dengan orang yang berkesaksian agar uang datang dan lebih banyak. Dihapusnya nomor orang masuk ke dia. Meledak viewers dia masuk ke dia. Sementara sampah-sampah itu tidak ada diberinya entah apa-apa. Dianggapnya sampah mereka sekarang kan. Lihat ini. Apa dia katanya? Gitu loh. Mari sini kami tolong. Ya, supaya dengan adanya begini kan nanti kalau dipromosikan, disampaikan, diulang-ulang,
kan akan mengalir belas kasihan dari orang. Nah, nggak tahu diri kawan. Apa yang dibilang dia menunjuk ke dia kawan nampak gini ya kan? Kok bisa begitu sang debatas? Mari kami tolong. Lihat apa katanya, agar mengalir ke dianya uang itu semua mengalir. Mana ada yang berkesaksian itu paling berapa? Orang rekeningnya hanya ditutup sebentar. Paling Muhammad KC di sana karena sifat mereka sama-sama pamangus, ya. Si KC dia sama Fatima ya sama. Tapi yang lain-lain itu yang lugu-lugu itu. KC memang sudah dikontraknya mati mungkin ya. Tiap malam hadir buat ribut dan naiklah viewersnya. Kasihan kawan. Dianggap sekarang mereka itu orang goblok sama dia. Padahal dia yang memanfaatkan orang itu. Ucapan dia kan untuk dia sendiri kawan. Lanjut. Orang akan kasih persembahan lebih banyak karena kesaksiannya. Nah, orang akan memberikan persembahan lebih banyak karena kesaksiannya. Tidak sadar dia. Dia disumbangi orang karena kesaksian murtadin itu goblok. Jengkel aku lihat kau. Sekarang kau hina-hina murtadin itu. Kau hina-hina orang memberi kesaksian. Kemarin kau anggap dia sebagai dewa. Kau anggap dia sebagai peri. Kau anggap dia sebagai entah apa hantu belau. Sekarang kau bilang itu sama mereka. Kurang ajar orang itu. Keterlaluan kawan. Sekarang dia hina-hina orang itu sekarang. Kenapa? Saya curiga tak ada lagi murtadin mau berkesaksian di tempat dia. Maka lihat apanya channelnya sekarang ini. Diulas-ulasnya video orang, diputar-putar balikannya fakta, diputar-putar balikannya omongan orang. Baru orang lah membahas. Bukan dia. Dia nggak punya kemampuan untuk itu kawan. Lihat ya. Kita lihat lagi betapa dia menghina semua murtadin yang berkesaksian. Dulunya karena murtadin dia naik. Oh nggak percaya kalian. Lihat channelnya itu. Stres dia kawan. Berapa? 6 tahun dia ber-YouTube. Subscribernya hanya 10.000, gak lebih. Mulai dia buat melawan-lawan agama lain dan mulai dia buat murtadin, jaya lah dia kawan. Tak tahu terima kasih orang ini. Sekarang dibilang orang berkesaksian itu apa dibilangnya? Cari uang. Gak sadar dia channel dia tentang itu kawan. Aduh, jijik kali kulihat orang ini. Sampaikan kalian, gak takut aku. Mau berdebat, mau apa ku hadapi dia nih. Dengar lagi ya. Padahal sama-sama cinta uang ini. Nah, dia bilang sama-sama cinta uang. Iyalah. Lihat yang running text di bawah itu apa itu? Nomor rekeningmu di situ. Nomor rekening narasumbermu kau tutup, tak boleh nampil. Hanya kau aja menikmati. Yang cinta uang siapa? Apakah orang yang memberi kesaksian atau kau? Kau yang cinta uang. Orang memberi kesaksian itu tidak tahu apa-apa. Kalian mintai nomor rekeningnya agar kalian bisa membuat tipu daya. Setelah dia berkesaksian kau hapus. Semua uang masuk ke mulutmu, masuk ke perutmu, masuk ke rekeningmu. Mereka dapat apa? Cacian dari kau sekarang. Keterlaluan kau mana dulu. Lanjut lagi kawannya. Ngeri kawan. Sekarang dihina-hina dia yang berkesaksian. Orang kalau sudah fokusnya ke uang, apapun alasannya, dia adalah iblis, sama dengan iblis. Nah ya kau juga iblis. Fokus kau ke uang. Kau pancing orang itu masuk ke tempatmu. Kau buat rekening 2 orang tak siapa-siapa itu belau di situ. Kau suruh untuk menyumbang. Setelah itu kau hapus punya orang itu. Siapa yang iblis? Mereka atau kau? Jelas. Cinta uang dia. Gitu ya. Cuma makanya teman-teman. Nah ini lihat. Persembahan kasih dapat ditransfer ke BCA rekening. Ini 00 ini yang kadang-kadang tidak disadari. Atas nama Praison Yusta Putra. Dia bilang gak sadar mereka. Dia gak sadar. Sekarang malah dihina-hinanya. Kasian kali aku lihat murtadin itu. Tapi mereka yang goblok. Merasa bangga masuk ke situ. Gak tahu mereka dikerjai orang ini. Sekarang dihina-hinanya murtadin itu. Aduh, memberi kesaksian cinta uang katanya. Maksudnya dia, kalian gak boleh cinta uang. Aku boleh. Pasu-pasu mah dihamu, durung-durung mah diau. Jadi orang itu dapat berkat aja, dia dapat uang. Kalau memang kau tidak cinta uang, hapus itu semua nomor rekening. Secukupnya saja. Begitu kau dapatnya untuk makan, kasih sama orang itu semua. Kalau berani. Indikasinya apa kawan? Dibuatnya nomor rekening orang itu terus dihapus. Kita jujur-jujur aja bicara. Gak usah sok-sok apa, bibir licin katanya tadi. Yang bilang bibir licin. Sok-sok jernih, sok-sok suci. Dia bilang iblis, dia yang iblis. Cinta uang. Lanjut lagi kawan, aku kasihan lihat orang-orang murtadin ini.
Ya, makanya kita bongkar supaya Alkitab itu benar-benar menguasai hidup kita. Nah, kita bongkar katanya. Apa yang mau kau bongkar? Kau aja ku bongkar langsung kelepek. Kita lihat terus. Nah, salah satu juga sifat dari iblis itu adalah pembunuh. Coba lihat kalau ada hamba Tuhan yang kerjaannya suka menyerang orang lain. Nah, suka menyerang orang lain katanya. Memang kau nggak menyerang simsalabim? Sudahlah, jangan mulut manis. Realistis saja. Iya, saya menyerang orang sana. Hamba Tuhan katanya. Kalau mungkin aku dituduhnya, aku nggak merasa. Meskipun orang bilang Joshua Tewu kan, semua diserangnya begini pokoknya. Dia mengulas kata Joshua Tewu aja itu. Dan sudah dihapus Joshua Tewu videonya itu ya. Norak sekali orang-orang. Ini setan ini. Ini setan kayak. Dia iblis, dia setan. Dia semua sama dia ini. Ya, ini iblis karena dia ingin membunuh pelayanan orang. Nah, ingin membunuh pelayanan orang. Kau yang membunuh pelayanan orang. Kau kira Paulus Marifat itu tidak orang pelayanan? Kau buat nomor rekeningnya, kau hapus. Semua masuk ke kau, dia tidak dapat apa-apa, mati pelayanan dia. Dan yang lain-lain juga, mereka juga butuh pelayanan. Mereka melakukan pelayanan. Kau ocok semua, ocok. Dia ingin membunuh karakter orang, dia ingin membunuh, dia ingin menjatuhkan, dia ingin menghilangkan, dia ingin terus seperti itu. Oh, dia ingin terus seperti itu. Oh, gayanya selangit. Gak sadar dia apa yang dia lakukan. Aduh. Lanjut lagi. Ini benar-benar iblis orang ini. Benar-benar Gitu. iblis, kau juga iblis. Coba perhatikan saja ya. Jadi artinya ini saya menyampaikan ini supaya menjadi dasar kepada kita umat Tuhan. Kita ini kan kepengen pulang surga semua. Kepingin pulang surga, kepingin dapat duit bilang. Nggak usah pura-pura kau jual-jual surga. Hapus nomor rekening kau itu. Baru aku percaya. Ini ndak. Kau buat nomor rekening murtadin itu. Kau hapus. Tinggal punya kau. Kau tuduh orang mereka murtadin yang gila uang. Kau tuduh murtadin yang cinta uang. Kau tuduh murtadin iblis. Kau yang iblis. Kau peralat murtadin itu habis manis sepa dibuang. Kasihan. Mereka baru bertobat. Kau perlakukan seperti itu. Dengan ucapan-ucapanmu. Cinta uang. Mereka tidak cinta uang. Mereka tulus berkesaksian. Tapi dirimu meminta nomor rekening mereka untuk menjerat. Untuk memasukkan ke dalam lumbung padimu. Kan itu yang terjadi kawannya. Lanjut, dikit lagi. Ya. Amin nggak Ibu Deborah? Bilangnya Ibu Deborah harus mengaminkan. Ini Deborah yang mana nih? Kalau Deborah yang pernah nelpon aku, kalau sampai diaminkannya goblok dia. Amin Pak, Ya. amin. Memang goblok. Ya kita ini Goblok. ingin pulang ke surga. Diaminkannya. Sudah jelas-jelas orang ini misinya apa diaminkan. Aduh. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak hati-hati. Kita harus benar-benar menjadi cerdas di dalam roh, menjadi hidup di dalam kebenaran. Nah, memang inilah yang baru betul katanya. Kita harus cerdas kawan. Yang banyak itu orang Kristen tidak cerdas. Membela terus sama kawan ini. Entah apa yang dibelanya, tidak ngerti aku. Oke kawan-kawan, saya cukupkan sekian saja karena nanti dia